Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Persita Ramadan dari kelas D1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perikatan menurut hukum perdata. Pertama, istilah perikatan. Secara etimologi, undang-undang dan KUH Per tidak menjelaskan yang dimaksud dari pada perikatan. Secara etimologi, perikatan disebut verbintensis yang berasal dari kata kerja verbinden, yang artinya mengikat atau mengikat ikatan atau hubungan. Verbintensis bisa disebut dengan istilah perikatan, perutangan, atau perjanjian. Pengertian perikatan. Pengertian perikatan adalah suatu perikatan atau suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sumber perikatan. Sumber perikatan ada dua, yaitu satu, perikatan yang lahir karena perjanjian, dua, perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang sebagai undang-undang dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibagi dua, yaitu perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal diatur dalam pasal 1357 KUH Perdata, dan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang halal antara lain perbuatan mewakili orang lain, pasal 1354 KUH Perdata, pembayaran hutang yang tidak diwajibkan, pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata, perikatan wajar, pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum ditetapkan bukan saja karena salahnya orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, juga karena perbuatan dari orang tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Persyaratan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah: A. Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif atau negatif. B. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. C. Harus ada kerugian. D. Harus ada hubungan klausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian. E. Harus ada kesalahan. Baiklah, kita lanjut. Jenis perikatan. Menurut ilmu perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut. A. Berdasarkan KUH Perdata, perikatan dapat dibedakan atas satu, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. 2. Perikatan bersyarat. Pasal 1253 KUH Perdata menyebutkan suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut. 3. Perikatan dengan ketetapan waktu. Pasal 1268 KUH Perdata menyebutkan suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. 4. Perikatan alternatif atau manasuka. Pasal 1272 KUH Perdata menyebutkan dalam perikatan manusuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.
4. Perikatan alternatif. Perikatan tanggung-menanggung atau soldier pasal 1278 KUH Perdata menyebutkan suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang atau berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang berpiutang tadi. B. Dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 macam, yaitu perikatan dilihat dari subjek, objek, dan kerjanya. 1. Dilihat dari subjeknya. Perikatan dapat dibagi atas A. Perikatan tanggung-menanggung atau tanggung rentang, B. Perikatan pokok dan tambahan. 2. Dilihat dari objeknya, perikatan dapat dibagi atas A. Perikatan positif dan negatif, B. Perikatan fakultatif, C. Perikatan kumulatif, D. Perikatan alternatif, E. Perikatan sepintas lalu dan perikatan terus-menerus, F. Perikatan generik dan spesifik, G. Perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi. 3. Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibagi atas A. Perikatan dengan ketetapan waktu dan B. Perikatan bersyarat. Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sistem terbuka juga mengandung pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal dalam masyarakat pada waktu KUH Perdata dibentuk. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.